Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Mbak Putri, Ketua Kelas, untuk memimpin doa. Baik Bu, mari teman-teman sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, nah pada pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, coba dilihat dulu kanan kirinya. Adakah hari ini yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa? Fitri. Oh, Fitri, kemana Fitri? Fitri sakit Ibu dia. Ya Allah. Oke, kita doakan ya semoga Mbak Fitri lekas Sembuh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, hari ini kita bakal belajar materi baru, yaitu materi apa? Barisan aritmatika. Barisan aritmatika. Nah, pada pertemuan sebelumnya bukan Zu sudah mengirimkan ini ya link tentang asesmen diagnostik. Ada beberapa soal yang harus teman-teman kerjakan. Apakah semuanya sudah mengerjakan? Sudah. Oke, baik, sudah dikerjakan berarti ya. Oke. Oke, selanjutnya teman-teman coba perhatikan, ini ada gambar apa? Bawang apa? Bawang merah dan bawang putih. Iya, ada bawang putihnya juga. Ini ya yang kita perhatikan gambar yang di sini. Ada bawang merah. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan bawang. Karena kan kita kan ada di daerah Brebes ya, penghasil bawang gitu. Jadi tidak asing lagi dengan yang namanya bawang gitu. Nah, di sini ada gambar bawang nih teman-teman. Pada gambar yang sebelah kanan ini ada berapa bawang? Dua. Nah, terus yang sebelahnya lagi? Empat. Ada 4. Yang sebelahnya lagi? 6. Jadi sebelum kita belajar barisan aritmatika, kita ingat-ingat dulu yang namanya pola bilangan. Oke, coba ini teman-teman sudah pernah belajar pola bilangan pas SMP ya? Iya. Coba, adakah yang masih ingat apa itu pola bilangan? Saya Bu. Oke, Mbak Diana, pola bilangan itu apa Mbak Diana? Pola bilangan adalah bentuk atau susunan yang tetap pada suatu angka. Apa ulang lagi? Tadi bentuk Atau susunan yang tetap pada suatu angka. Oke, betul ya. Beri tepuk tangan dulu buat Mbak Diana. Oke, atau dengan kata lain kita bisa menyebutkan kalau pola bilangan itu adalah susunan angka yang membentuk suatu pola tertentu, gitu ya. Contohnya kayak gambar bawang ini. Tadi sebelah kanan ada 2 bawang, 4 bawang, 6 bawang. Nah, dari 2 bawang, 4 bawang, 6 bawang itu dia selalu selisihnya berapa? Dari 2 kali ini Bertambah 2. selalu bertambah 2. 2. Terus dari 4 ke 6 juga selalu bertambah 2. 2. Berarti teman-teman masih ingat nggak macam-macam pola bilangan itu ada apa aja? Pola bilangan segitiga. Ya, pola bilangan ganjil. Nah, kalau ini berarti termasuk ke dalam pola bilangan 6. Nah, berarti teman-teman masih ingat ya? Masih. Oke, karena masih ingat kita lanjut. Oke, teman-teman. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, nanti teman-teman sekalian diharapkan untuk bisa menemukan konsep dari barisan aritmatika melalui kegiatan diskusi dan juga tanya jawab dengan tepat. Kemudian teman-teman diharapkan nanti dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika, gitu ya. Iya. Oke, selanjutnya coba mari kita perhatikan ini gambar apa? Telur bebek ya, atau telur bebek ini kita bisa olah menjadi telur asin. Ini juga tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi ya, karena di sini banyak sekali rumah-rumah yang memproduksi telur asin gitu. Nah, ini coba perhatikan. Ada gambar telur asin. Misal ya, Mbak Yani itu ingin mencoba untuk memproduksi telur asin untuk usahanya. Jadi karena mencoba, Mbak Yani coba dulu membuat telur asin. Di hari pertama, Mbak Yani coba bikin 5 telur
ya. Kemudian di hari berikutnya Mbak Yani nyoba bikin menambah lagi lah, jadi 8 telur asin. Kemudian di hari ketiga Mbak Yani coba menambah lagi bikin 11 telur asin, dan ternyata telur asin yang dibuat Mbak Yani itu enak. Jadi Mbak Yani setiap harinya selalu menambah produksi telur asinnya. Dan ketika kita lihat di setiap harinya selalu bertambah berapa anak-anak? Dari 5 telur asin, 8 telur asin, kemudian 11 telur asin, 3. Jadi setiap harinya tetap ya selalu bertambah 3. Nah, misal bukan tanya berapa banyak telur asin yang diproduksi oleh Mbak Yani pada hari ke-30. Kira-kira gimana cara menghitungnya? Apakah selalu ditambahkan dengan selisihnya? Berarti ditambah 3. Nah, berarti teman-teman mau hitungnya secara manual gitu. Capek tapi lama. Lama ya, bisa tapi manual lama. Ditambah 3. Nah, makanya hari ini kita akan mencari bagaimana sih cara mencari rumus suku ke N pada barisan aritmatika. Gitu ya, Nana ya. Oke. Selanjutnya. Oke, ini ada pertanyaan kembali teman-teman. Apa yang dimaksud dengan barisan aritmatika? Kemudian bagaimana sih cara menentukan suku ke N pada barisan aritmatika? Jadi teman-teman ada yang sudah belajar sebelumnya? Belum ya? Oke, hari ini kita akan menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan tematik ini teman-teman. Oke, selanjutnya. Oke, waktunya mengerjakan LKPD teman-teman. Silahkan nanti kalian berkelompok ya. Satu kelompoknya terdiri dari 6 orang. Nah, kelompok ini bukan sebagai berdasarkan hasil dari asesmen diagnostiknya teman-teman yang sudah dikerjakan semalam. Oke, silahkan berkelompok. Kelompok 1 ya. Ada Gali, Dara, Alvin, Gali, Muhajir ya. Kelompok 2 dan kelompok seterusnya sampai kelompok 6 silahkan berkelompok. Ini sudah duduk sesuai kelompoknya ya? Sudah. Oke, ini Bu bagikan LKPD-nya. Nih, kelompok ya Mbak? Ya Bu. Oke, silahkan dikerjakan LKPD-nya. Waktunya adalah 20 menit cukup ya? Wah, cukup Bu. Cukup, oke. Silahkan dikerjakan dulu LKPD-nya. Yang mana? Oh ini berarti ini selalu bertambah berapa? 6. Iya berarti kamu secara manual bertambah 5. Tambah 6, 6. Gak boleh dong manual. Gitu ya. Oke, adakah yang ingin ditanyakan? Udah deh langsung ya. Oke, waktunya sudah habis ya Nana ya. Semuanya sudah selesai? Sudah. Oke. Selanjutnya adalah waktunya presentasi hasil diskusi. Nah, siapa yang mau maju duluan untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Oke. Kelompok saya. Kelompoknya Mbak Dila, kelompok 2 silakan bisa maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nah, jadi untuk yang kegiatan 1 diketahui pada hari ke-1 memproduksi sebanyak 50 butir telur. Pada hari kedua 60 butir, pada hari ketiga 70. Nah, dari sini kita ketahui bahwa selisih tiap produksi itu sekitar 10 telur asin atau 10 butir. Nah, sehingga kami menghitung dengan cara manual ya. Diperoleh produksi telur asin pada hari ke-7 yaitu 110. Oke, bentar ya. Untuk kelompoknya Mbak Ima, apakah jawabannya sama 110? Sama Bu. Oke, sama. Mbak Yani? Iya sama Bu. Sama. Bu Putri? Sama. Sama. Oke, sama semua ya? Ya. Oke, silakan dilanjut Mbak Nadia. Ya, dari kegiatan tersebut diperoleh
mencari rumus suku ke N, yaitu yang kami dapatkan adalah UN sama dengan A plus N-1 dikali dengan B, di mana UN-nya itu adalah suku ke N, A-nya adalah suku awal atau suku pertama, dan B-nya adalah beda atau selisih. Oke, teman-teman kalau lain apakah ada yang berbeda jawabannya? Sama Ya? Gak ada yang berbeda? Tidak Ya, ada. sama. Oke, kalau begitu berikan tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Terima kasih kepada dia dan juga Badila. Silakan boleh duduk kembali. Oke. Ini tadi kegiatan 1 LKPD-nya ya. Tadi Badila dan juga Mbak dia sempat mengirimkan hasil presentasinya. Jadi langsung saja kita lanjut. Oke, dari kegiatan tadi, coba siapa di sini yang berani untuk menyimpulkan apa sih yang sudah kita pelajari tadi dari mengerjakan LKPD tersebut? Ada yang berani? Saya. Oke, Mbak Isti, silakan Mbak Isti. Jadi apa sih kesimpulannya setelah kita mengerjakan LKPD? Untuk mengetahui suku KN itu tidak ditambahkan manual, tapi bisa menggunakan rumus UN, yaitu A ditambah N-1 dikali B. A itu suku pertamanya, N itu banyaknya suku, kemudian B itu selisih dari setiap sukunya. Oke, betul sekali ya. Beri tepuk tangan dulu buat Mbak Isti. Oke, jadi teman-teman untuk mencari suku N itu kita bisa menggunakan rumus UN ini, di mana rumusnya ada A ditambah N dikurangi 1 dikali beda. Di mana UN itu suku N, B itu selisih, kemudian A itu suku awal dan juga N itu banyaknya suku. Gitu ya. Oke, untuk selanjutnya teman-teman ini ada kuis teman-teman ya. Jadi di sini ada soal berikut adalah data perubahan harga bawang merah selama 3 minggu pertama. Jadi teman-teman tahu sendiri harga bawang merah itu selalu naik ya? Iya. Nah ini ada soal diketahui data perubahan harga bawang merah selama 3 minggu. Dan ternyata kenaikannya itu selalu tetap ya. Naiknya berapa? 2.000. Hitunglah harga bawang merah pada minggu ke-10 jika pola kenaikannya tetap. Silakan dicoba secara individu ya. Waktunya 5 menit aja. Kalau sudah boleh dikumpulkan. Udah semuanya? Sudah. Kumpulkan ya. Udah Mbak Ima? Oke. Oh ya ini sudah? Sudah. Oke baik. Tadi berapa jawaban hasil akhirnya? 28.000. Oke, 28.000. Gitu ya Nana ya? Oke, selanjutnya. Nah, sudah selesai Nana. Sebelum bukan akhiri coba di sini siapa yang berani untuk merefleksikan apa saja yang telah kita pelajari pada pagi hari ini? Kita sudah belajar apa saja? Oke, Mbak Ima coba. Hari ini kita sudah belajar tentang cara menentukan rumus suku ke N, Bu. Oke, rumus suku KN pada barisan Aritmatika. Tadi kita juga sudah mengerjakan LKPD secara berkelompok ya. Iya. Terus mengingat juga tentang pola Bilangan. gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apa tidak anak-anak? Tidak. Oke, belum ada ya. Oke. Ya. Karena belum ada, nah nanti dan karena waktunya sudah habis ya teman-teman, nanti silakan untuk pertemuan selanjutnya dipelajari mengenai materi deret aritmatika ya. Jadi teman-teman silakan dipelajari dulu dan dicoba latihan-latihan soalnya mengenai barisan aritmatika, gitu ya. Iya, Bu. Oke, karena waktunya sudah habis ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Oke, bukan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.